Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kembali viral sebuah video yang memperlihatkan sosok Repty Harung bersama dengan salah seorang perempuan yang pakai baret ya, namanya Uri Baret. Nama yang selama ini bersembunyi di balik layar Dr. Tipa CS. Sosok ini bukan sembarang orang, sahabat. Dia disebut sebagai otak lapangan, boleh juga dikatakan sebagai kaki tangan daripada Tipa CS yang selama ini bergerak diam-diam menelusuri masa lalu Presiden Jokowi dan menyuplai narasi-narasi liar yang kemudian dijadikan bahan propaganda oleh Dr. Tipa dan kelompoknya. Dan narasi-narasi yang dibangun selama ini di podcast-podcast ataupun di YouTube termasuk di kanal Repty Harung itu adalah merupakan input dari Uri Baret ini yang juga mengaku sebagai orang Solo. Istilahnya menelusuri atau menginvestigasi tepatnya itu di mana letak kuburannya Hari Mulyono. Itu termasuk sampai rumahnya zaman kecilnya Jokowi. Itu sudah saya telusuri. Dan di KPU dan sebagainya itu sudah saya dampingi karena meminta saya untuk tolong Mbak Uri sebagai orang Solo aku ditemani. Oke ya siap, saya bilang gitu. Nah kembali ke tempatnya Bapak almarhum Hari Mulyono itu memang untuk kuburannya itu di daerah Gondangrejo di kuburan Mundu namanya ya. Jadi memang di situ meninggalnya tahun 1824 September 2918 itu meninggalnya Hari Mulyono ya 18 tanggalnya 24 September. Saya punya dokumentasinya dan foto video ada di sini semua. Bahwasanya kuburannya Hari Mulyono itu ada semacam satu petak itu ada kalau nggak salah 5 nisan di situ. 5 nisan, salah satunya dengan ini Noto Miharjo sama Sujiatmi, yang satunya itu kayak pade-padenya itu padenya. Terus yang paling sebelah kanan itu makamnya Hari Mulyono di makam apa ya istilahnya makam keluarga Mundu Karanganyar, daerah Karanganyar itu. Iya. Padahal saya juga gini, Hari Mulyono itu kan aslinya Lawean. Kenapa harus dikubur di luar Solo, di luar kota? Dan meninggalnya mendadak tanggal 24 September tahun 2018 meninggalnya. Dan saya ada foto, dokumentasi dan video-video sudah. Ya monggo, enggak apa-apa. Dan sedangkan ya, yang saya herankan itu dari dulu hati saya bertanya, ini orang asli Solo, Lawean, kayak nggak ada tanah untuk kuburannya Hari Mulyono aja. Kenapa harus dikubur di luar kota Solo? Itu jaraknya kalau dari Solo juga lumayan, Bang. Iya, daerah Karanganyar. Demikian juga tempat kecilnya zaman Jokowi itu di Giri Mulyo, daerah Boyolali. Ya, kalau itu Jokowi yang asli, Gumuk. Itu daerah Gumuk itu, Giriroto daerah Boyolali gitu. Terus di situ memang saya sempat di warning sih, ini hati-hati, ini daerah namanya Kampung Palu Arit. Zaman kecilnya Jokowi. Kampung Palu Arit. Begitu saya ke sana, saya telusuri ternyata rumahnya zaman kecilnya Jokowi itu sudah berubah menjadi semacam joglo yang sudah bagus, bangunannya itu dari bahan kayu jati semua. Joglo bagus dan ada taman-tamannya itu, ternyata itu untuk perkumpulan sekarang sebagai tempat perkumpulan warga yang ada di daerah sana, daerah Boyolali sana, sebagai pertemuan RT atau apa gitu. Dan ada foto-fotonya itu fotonya Presiden Subianto sama Gibran. Sudah dengarkan bagaimana bahasa daripada Uri Baret ini. Jadi dia mengaku berasal dari Solo dan mengklaim mengenal banyak cerita tentang masa kecil Pak Jokowi.
Namun anehnya tak ada satu pun bukti yang bisa diverifikasi. Bahkan tak ada dokumen, tak ada saksi yang kredibel. Hanya merupakan klaim sepihak yang terus digoreng demi membangun ilusi bahwa Jokowi bukanlah sosok yang ia klaim di depan publik, sahabat. Dan bahkan lebih parah lagi, ternyata dialah yang pertama kali menyebarkan tuduhan bahwa makam orang tua Jokowi itu palsu yang didatangi oleh Tipa CS. Bahkan dia menggoreng narasi bahwa yang namanya Heri Mulyono itu adalah orang yang digantikan oleh Pak Jokowi, termasuk menggunakan ijazahnya. Dan semua narasi-narasi itu kalau kita dengar selama ini pas dengan apa yang dinarasikan oleh si kucluk Dr. Tipa di podcast-podcast maupun di YouTube ataupun di media-media televisi nasional. Dan yang lebih gila lagi, hanya karena kebetulan menurut dia Pak Jokowi pernah tinggal di kampung yang namanya Palu Arit pada saat masa kecilnya Pak Jokowi, maka itu pun dia sematkan bahwa Pak Jokowi adalah merupakan anak PKI. Dan narasi ini pun begitu sangat masif di masanya, sehingga kita bertanya-tanya dari mana sumber informasinya. Ternyata kita ketemunya dengan adanya video hari ini yang di blow up melalui kanal Repli Harung. Lalu narasi murahan ini disambut hangat oleh Dr. Tipa. Dia sulap menjadi data ilmiah, dibungkus seolah-olah hasil riset dan disebarkan lewat berbagai kanal YouTube, lengkap dengan ekspresi akademik yang saya kira menyesatkan publik. Dan banyak juga profesor-profesor kucluk yang ikut-ikutan percaya dengan narasi yang mereka bangun, padahal sumbernya benar-benar sangat tidak kredibel. Apalagi dia mengaku-ngaku melakukan penelitian, padahal yang terjadi adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Uri Baret ini, jauh dari apa yang disebut dengan penelitian, sahabat. Dan di sisi lain ada Repli Harung yang seharusnya memahami benar bahwa ada batasan antara kritik dan fitnah, justru kemudian memberi panggung bagi mereka. Ia hadir bukan sebagai penguji kebenaran, tapi sebagai amplifier yang memperbesar kebohongan ini ke ruang publik. Tetapi bagi kita, saya kira pola-pola ini bukanlah hal baru, sahabat ya. Kita sudah melihatnya sejak awal isu jasa palsu mulai dihembuskan. Ketika satu tuduhan dibantah, mereka tidak berhenti. Mereka beralih menyerang dari sisi lain. Bahkan yang paling parah adalah ketika dia menuding bahwa ijazah Pak Jokowi dibuat di Pasar Pramuka. Dan hari ini ada lagi yang jauh lebih gila ketika makam Ibu Jokowi pun dikapitalisasi bahwa itu adalah makam orang tua Pak Jokowi tapi palsu. Nah, tentu tujuannya satu, menciptakan keraguan di benak rakyat agar Jokowi betul-betul tergerus berlahan oleh racun kebohongan dan fitnah yang mereka hembuskan. Padahal kebenaran sudah berkali-kali dikonfirmasi, sahabat. Bahkan pihak UGM pun telah memastikan keaslian ijazah Presiden Jokowi. Mabes Polri juga sudah meliris menyatakan bahwa dokumen itu identik dan sah. Namun bagi kelompok ini fakta bukanlah hal penting. Yang penting adalah sensasi, yang penting adalah engagement, klik, dan popularitas murahan di dunia maya. Itulah yang menjadi target mereka, sehingga berharap rakyat Indonesia percaya dengan bualang-bualang yang dia produksi di media sosial. Beginilah cara mereka bekerja, sahabat. Uri Baret menanam isu di akar masyarakat Solo. Dr. Tipa membumbui dengan narasi media dan intelektual palsu. Lalu Repli Harung memberi wadah dengan kedok diskusi konstitusional. Inilah segitiga kebohongan, di mana diolah seperti data dan kebencian dibungkus dengan bahasa hukum. Mari kita tanya secara logis, mengapa seorang yang disebut pembela demokrasi justru menormalisasi fitnah?
Mengapa dokter yang mengaku intelektual justru memproduksi kebohongan medis politis? Dan mengapa seorang yang tidak punya bukti sama sekali bisa tampil seolah ahli sejarah hidup Pak Jokowi? Jawabannya jelas, ini bukan gerakan moral, ini adalah merupakan proyek opini. Sebuah skema yang dirancang untuk menciptakan kebingungan publik sambil menunggu momentum politik besar, yaitu pada tahun 2029. Mereka ingin agar rakyat percaya bahwa yang namanya Jokowi itu palsu. Mereka ingin sejarah diubah lewat mikrofon dan kamera, sahabat. Namun mereka lupa bahwa zaman sudah berubah. Publik kini punya akses pada fakta, bukan hanya pada potongan video manipulatif. Dan ketika kebenaran terbuka, nama-nama seperti Tipa, Repli, Uni Baret ini hanya akan tercatat sebagai arsitek kebohongan digital. Oleh karena itu saya yakin yang namanya kebenaran tidak butuh kita berteriak secara kencang. Ia cukup hadir dan berlahan menghancurkan kebohongan dengan sendirinya, sahabat ya. Rakyat saya yakin kini melihat dengan mata yang jernih siapa yang bekerja untuk bangsa dan siapa yang bekerja untuk ambisi pribadi. Repli Harun, Dr. Tipa, Rismon Sianipar maupun para pencoleng ijazah yang lainnya boleh terus berkoar. Namun suara mereka kini bergema di ruang yang hampa karena fondasi narasi mereka telah runtuh ditelang oleh fakta, data, dan logika. Sebab itu dari dulu yang namanya fitnah tidak pernah menang melawan yang namanya kebenaran. Kebencian tak akan pernah lebih kuat dari yang namanya kejujuran, dan sejarah tak akan pernah menulis nama orang-orang yang hidup dari kebohongan, kecuali sebagai pelajaran pahit bagi generasi berikutnya. Jadi biarlah mereka terus bicara, karena semakin keras mereka berteriak, semakin jelas pula siapa sebenarnya yang takut pada kebenaran. Ingat, yang namanya kebenaran mungkin lambat, tapi ia selalu datang tepat pada waktunya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.